nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya. Tolong ini ditayangkan nih yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 dilewatin aja. Ini halaman 1 sampai 24 surat. Ada nomornya semua. Ada tujuannya kepada siapa. Halaman 2 25 sampai 46. Halaman 3 47 sampai 66. Sampai 300 lah. Nanti saudara lihat sendiri. Tidak akan ditutup-tutupi. Katanya mau minta data, saya kasih data. Tapi agregat. Nah, dari data yang agregat ini kalau saudara ingin, silakan. Itu DPR. Saya kan nyebut agregat. Angka untuk setiap surat ini sudah ada juga. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi 11 itu jauh dari fakta. Karena bukan dia nipu, dia diberi data itu, data pajak, padahal ini data bea cukai. Tadi penyelundupan emas itu. Ini tidak tahu siapa yang bohong. Tapi itu faktanya. Kalau tidak adu data, mari. Saudara mau undang, adu data dengan saya. Nah, ini saudara yang saya katakan agregat. Nah, saudara, saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah, sekarang mari kita batasi kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surpres. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui, dibalik tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Itu pencucian uang juga. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Tidak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah enggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa, mungkin akan menyulitkan, memang tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Bapak, saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras, karena sebenarnya saya tadi sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan. Nah, yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu, karena ini mencari kebenaran. Saya persilahkan, Pak, sedikit saja tambahkan tadi itu instruksi pimpinan saudara ketua sebelum Pak Ivan, kalau bisa yang dibaca Pak Mahfud tadi kita difotokopi supaya kita bisa pelajari nih, Pak. Dua-duanya, Pak, termasuk surat-surat itu. Oke. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan Pak Ivan.
Baik, pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Komnas dan seluruh anggota, teman-teman semua. Jadi ada dua hal yang kiranya saya harus sambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas PPT-PBU tadi. Pertama terkait dengan kasus yang 198 triliun. Jadi 189 triliun, mohon maaf. Jadi kasus yang 189 triliun itu sebenarnya adalah kasus kedua atas nama subjek terlapor. Itu kita berikan sekitar tahun 2020, 2019-2020 kita proses. Atas nama subjek terlapor yang sama, sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017 dan kami sudah mengundang Kementerian Keuangan dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai termasuk juga Irjen untuk menyampaikan, mempresentasikan berkas pemeriksaan pertama atas nama subjek terlapor yang sama. Jadi sebelum ketemu 189 di pemeriksaan kedua, kami menemukan subjek terlapor melakukan transaksi di periode 2014-2016 sejumlah 180 triliun lebih. Terima dana masuknya saja. Kalau dengan menggunakan pola TPPU yang menggunakan parameter kami, subjek terlapor melakukan transaksi lebih dari 350 triliun. Kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, ini terkait dengan yang Ketua Komnas tadi sampaikan, kasusnya. Ini terkait dengan kepabeanan. Kenapa kepabeanan? Karena ini terkait dengan dengan ada fasilitas impor dan segala macam. Dan penyidik TPPU-nya itu adalah penyidik Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah Bea Cukai. Kasus 2017 yang kami bangun terkait dengan subjek terlapor pertama itu nilainya 180 triliun. Abaikan yang 180 triliun lainnya. Kalau kita kalkulasi menjadi 360 triliun. Karena kita kemudian sudah menyerahkan, kita mengamati di dalam database kita laporan terkait dengan subjek yang sudah kita berikan hasil analisisnya kepada pihak Bea Cukai masih terus dilaporkan oleh perbankan, sehingga kami lakukan lagi pemeriksaan ulang. Tadi pemeriksaan dengan data 2014-2016, sekarang kami lakukan pemeriksaan ulang dengan data 2017 sampai 2019. Di pemeriksaan yang kedua inilah 2017 sampai 2019 ketemu angka 189 triliun. Yang berbeda dengan angka yang 180 tadi. Sehingga kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari 2014 sampai 2020, angkanya 180 plus 189. Kenapa kami lakukan pemeriksaan ulang? Karena subjek terlapor tadi kemudian melakukan pola transaksi dengan merubah entitas. Tadinya dia aktif di satu